Bangun pagi-pagi pakai baju pagi, dari kecil sampai besar selalu seperti ini. Setiap hari Minggu tanpa ragu-ragu, pergi ibadah sama teman-teman dan keluarga. Tapi bukan untuk sekarang, saat corona menyerang. Tidak keluar rumah, protokol pemerintah. Semua sekarang online, ibadahnya ikut online. Tidak boleh salaman, hanya boleh virtual. Ibadah online banyak godaan, bisa telat tinggal diulang. Ibadah atau tidur aja, harus yang mana? Nyanyi pujian tidak serius, malah ngomongin background terus. Komenin pelayannya, nggak fokus repot banyak, lewatin persembahannya. Bukan masalah mengapa harus seperti ini, semua terjadi sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Tak perlu bandingkan channel gereja kanan kiri, yang penting imanmu tumbuh di masa pandemi. Tidak masalah ibadah mau di mana aja, Tuhan hanya inginkan hatimu dekat padanya. Siapkan diri sembah puji dengan suaranya, bersama gereja Tuhan di seluruh dunia. Ibadahnya online aja, Tetap sapa walaupun hanya lewat WA. gerejanya online aja, Komunitas gereja Tuhan selalu saling jaga. pengumuman online aja, Ikut perhatikan update teman segereja. persembahan online aja. Tetap menabur luaskan kerajaannya. Bukan masalah mengapa harus seperti ini, semua terjadi sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Tak perlu bandingkan channel gereja kanan kiri, yang penting imanmu tumbuh di masa pandemi. Tidak masalah ibadah mau di mana aja, Tuhan hanya inginkan hatimu dekat padanya. Siapkan diri sembah puji dengan suaranya, bersama gereja Tuhan di seluruh dunia. Ibadahnya online aja, tetap sapa walaupun hanya lewat WA. Gerejanya online aja, Komunitas gereja Tuhan selalu saling jaga, pengumuman online aja. Ikut perhatikan update teman segereja. Persembahan online aja, tetap menabur luaskan kerajaannya. Sekarang ibadahnya dimulai aja. Untuk memudahkan kesaksian, saya memakai kalung ini bukan untuk lifestyle ya, tapi untuk ilustrasi. Sudah lihat ini? This is a cross, stands for faith, iman. Lalu juga ada anchor, itu hope. Dan di sini kita lihat seperti ya simbol dari Roh Kudus, itu love. Holy Spirit is a spirit of love and grace. Faith, hope, and love. Jadi pertama kali waktu diberitahu positif COVID, buat saya enteng. Kenapa? Saya selalu ngajarkan dari Kejadian 1, ayat 1 dan 2, give name to your problem.
Jadi kita kan sudah kasih nama COVID itu Christ Overcome Virus and Death. Sudah 8 bulan. Dan kemudian kita ada acara setiap pagi yaitu COVID-20 itu ya, tentang Christ of Victory. Victory itu adalah jaminan dari Tuhan. Benar-benar saya melakukan Wahyu 12 itu ya, di mana mengalahkan si penuduh. Dengan apa? Pertama-tama yaitu darah anak domba Allah, faith, ya, perkataan kesaksian mereka, dan satu ini, tidak menyayangkan nyawa sampai ke dalam maut. Jadi pada waktu itu saya begitu tenang. Orang benar tidak akan gelisah. Saya ulangi. Saya selalu ngajarkan ketakutan itu dosa, kekhawatiran itu melecehkan Tuhan. Saya begitu tenang. Yang ribut keluarga saya. Iya. Semua orang heboh. Yang ribut keluarga saya tenang aja. Jadi pada waktu saya hari Seninnya dinyatakan akan masuk ICU. Apa respon saya? Saya ketawa, saya bilang, nearer my God to thee, nearer to thee. Kalau saya ICU. Oke. Ya? Kita bisa merubah kamar isolasi, karantina itu jadi apa? Sanctuary. Wow. Aneh sekali. Buat saya, kalau sendiri itu pasti ketemu Tuhan. Yang saya lakukan sesuatu yang lucu. Saya mendengarkan khotbah seorang pengkhotbah. Diri saya sendiri, 40 tahun yang lalu. Atau saya ketik itu keluar penyembahan saya dipenuhi Roh Kudus. Jadi pertama, I will sing. Itu nomor 1. Kedua, when you come to me. Ketiga, ini ada nih. Jaga mata, jaga pikiran. Guard your mind. Tapi jangan lupa, di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Pertanyaannya, kita ini manusia jasmani apa manusia rohani? Jadi right response, ya toh? Minta Holy Spirit. Dan kemudian hati saya bersorak-sorai, saya ingat anak-anak rohani saya. Tapi nggak jadi ICU karena naik. Ya, luar biasa dalam 3 hari dari negatif. Ya, jadi tanggal 2, tanggal berapa itu ya? Tanggal 2. Jadi tanggal 3 dan tanggal 6, 2 kali swab negatif. Wow. I'm okay. Dan benar-benar yang saya lakukan pertama, swab test pertama negatif, langsung saya ucapkan syukur, saya kirim satu pelayanan sejumlah uang. Berang. Karena apa? Itu bagian daripada iman. Ucapan syukur. Sebelum sembuh total loh. Kalau saya sembuh total ucap syukur, bahasa Surabaya, ombyoan. Sekali lagi soal hope. Jangkar. Jadi kita hidup itu bukan karena melihat, karena percaya. I'm a man of faith because of Jesus. Jadi ngadapi tenang, benar-benar tenang, tidak ada apapun. Yang lucu, saya sebelumnya 2 hari sebelumnya beli arloji ini, ya tidak usah sebut mereknya. Tapi ini ada stress test, ada O2-nya berapa. Stress test saya paling low. Di situ saya tahu, I was loved by God and by man. Dan itu orang kaya. Orang kaya bukan karena emas perak, dikasih Allah dan manusia. Bagaimana cara dikasih Allah? Mazmur 101. Jadikan itu nasar dalam hidupmu. I will sing of the faithfulness of the Lord. Jadi saya percaya, ini yang saya percaya. Tuhan akan berikan karunia kesembuhan pada gerejanya. Yes. Saya percaya gereja akan jadi jawaban. Amin. Karena dengan iman, beberapa bulan yang lalu kan saya bilang, kita akan mengalami Corona Revival. At your home. Di rumahmu. Tuhan penuhi kalian dengan Roh Kudus. Amin. Bangkitkan imanmu. Dan percaya Tuhan Yesus tidak berubah. Kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. God bless you all.
Di dalam nama dari segala nama. Nama dari Tuhan Yesus Kristus. Aku katakan kepada semua penyakit, entah COVID-19 atau berbentuk apapun, aku hancurkan kuasamu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa roh maut, maut sudah dikalahkan oleh Kristus. Be healed in Jesus' name. Dalam nama Yesus. Send your word and heal your people. Dalam nama Yesus. Kembalikan kuasa kesembuhan itu pada gerejamu. Khusus di Indonesia. Dalam nama Yesus. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan segera memulai ibadah online kita di hari ini. Milikilah sikap hati yang menyembah sebab Tuhan hadir bersama kita di rumah kita masing-masing. Ikuti semua rangkaian ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan respek kepada Sang Raja. Dan jangan lupa setiap kali kita beribadah selalu ada perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Selamat beribadah, nikmati Dia, Sang Raja yang hadir bersama kita di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Ku bawa kepadamu segala pujianku. Ku bermazmur bagimu, Kau yang layak terima kemuliaan. Dan kini ku bawa hatiku untuk memuliakan kerajaan-Mu, Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, Engkau yang layak terima kemuliaan. Ku bermazmur kepadamu, segala pujian sampai selamanya. Ku bawa kepadamu segala pujianku. Ku bermazmur bagimu, Kau yang layak terima kemuliaan. Dan kini ku bawa hatiku untuk memuliakan kerajaan-Mu, Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, Engkau yang layak terima kemuliaan. Ku bermazmur kepadamu, segala pujian sampai selamanya. Ku bersyukur kepadamu, Engkau yang layak terima kemuliaan. Ku bermazmur kepadamu, segala pujian sampai selamanya. Segala pujian sampai selamanya. Segala pujian sampai selamanya. Segala hormat kami, Engkaulah sumber kehidupan kami.
Yesus Kristus Tuhan, Raja kami yang perkasa, Allah kami yang hidup, kami sembah Engkau Tuhan. Yesus, 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 kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Ya, Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, kami bersyukur untuk waktu ini kami bisa lagi beribadah bersama-sama secara online dari rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Engkau hadir, itu sebabnya kami menaruh hormat yang sangat dalam akan kehadiran-Mu Tuhan. Kami respect karena kami tahu Engkau ada dengan kami. Dan untuk itulah kami mengadakan ibadah ini ya Tuhan, sebagai rasa syukur kami, tapi juga sebagai hormat kami dan dedikasi kami akan kehidupan kami yang harus jadi seperti yang Kau kehendaki. Sekarang Tuhan bicara lewat hamba-Mu, kami buka hati yang luas, mengizinkan Engkau berbicara. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Ya, topik untuk kita hari ini adalah untung banyak. Sepanjang minggu ini, seperti biasa ketika saya mempersiapkan firman Tuhan,
saya mengambil waktu yang khusus untuk mendapatkan pesan Tuhan yang khusus. Ada banyak topik tentunya minggu ini, tapi ketika saya nonton TV dan baca berita, tiba-tiba kata ini menjadi menarik. Dan kemudian saya buka Alkitab, saya coba pelajari, dan ada banyak hal yang bisa kita belajar. Mengapa? Karena khususnya di masa wabah pandemi ini, semuanya dunia usaha mengalami kerugian besar. Ya. Jadi kata untung banyak ini menjadi sangat langka dan tidak semua mengalami keadaan untung banyak. Rata-rata semua lini bisnis, semuanya mengalami tidak untung, ya. Kalau tidak saya bilang rugi, ya, bahkan rugi besar. Kulineri, dunia penerbangan, dunia otomotif, banyak yang mengalami koreksi keuntungan yang sangat besar, alias mereka tidak untung. Oke, jadi saya coba renungkan, apakah benar saudara kita semua sedang mengalami kerugian besar di dalam masa wabah ini? Apakah wabah ini membuat kita lebih banyak ruginya? Nah, begitu. Atau untung? Kenapa untung banyak? Sudah cukup aja, syukur gitu ya. Bahkan banyak yang tidak balik modal, katanya begitu. Jadi untuk mikir untung banyak aja agak sulit. Nah, mari kita lihat seperti biasa apa kata Alkitab tentang hal ini. Mulai dari Matius pasal 6 ayat 22. Saya bacakan, saudara bisa ikutin di layar Bapak Ibu Saudara semua. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Oke, berarti mata kita penting dalam melihat keadaan untung rugi hari-hari ini, ya. Sebab Alkitab sudah bilang, ya, mata baik teranglah seluruh tubuhmu. Kalau mata kita nggak baik, dia bilang mata yang jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Maka mata kita ini harus baik. Dan untuk bisa melihat dengan benar untung dan rugi secara rohani, maka kita harus memastikan keadaan mata kita. Ya, dan yang menarik dari ayat ini, ketika dia bicara soal cara pandang dengan mata yang baik ini, dia kemudian akhiri dengan kalimat ini, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Wah, coba ya, saya coba pelan-pelan. Dia bicara soal mata yang baik. Kalau matanya baik, terang seluruh tubuh kita. Jika mata kita jahat, gelap seluruh tubuh kita, karena mata adalah pelita tubuh. Kemudian dia bilang begini, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kalau saya berani bilang dua perspektif, ya. Dia bilang, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dari yang lain. Jadi tidak bisa mengabdi dua tuan. Yang terakhir, dia referensikan dua tuan itu apa? Allah dan Mamon. Nah, itu dia. Jadi, artinya, untuk melihat apakah kita memang untung atau rugi banyak atau untung banyak, sangat tergantung dari bagaimana kita melihat. Dan bagaimana kita melihat sangat bergantung dari kesehatan atau kebaikan mata kita. Ya, mau tidak mau, menurut firman Tuhan, kita harus melihatnya secara
rohani. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan untuk melihat secara rohani, gunakan buku utama dalam akademi pandemi ini. Buku kuliah utama kita di masa akademi pandemi ini adalah Alkitab. Ya, Alkitab menolong mata kita menjadi baik dalam melihat. Oke, kenapa? Kenapa harus dengan Alkitab? Karena memang kita harus tahu bahwa secara natural kita ini adalah manusia rohani. Sekali lagi ya, secara jasmani kita ini adalah manusia rohani. Yang minggu-minggu kemarin Alkitab bilang manusia Allah. Jadi sekali lagi, untuk melihat untung dan rugi, mari kita lihat dalam perspektif yang rohani. Nah, hanya dengan mata yang baik, kita bisa melihat dalam perspektif yang rohani. Nah, untuk bisa melihat secara rohani, kita menggunakan Alkitab sebagai buku utama kita dalam rangkaian akademi pandemi ini. Kita harus gunakan Alkitab, sehingga dengan demikian kita tertolong untuk bisa melihat dengan baik keadaan hari-hari ini, ya, khususnya keadaan untung dan rugi. Oke, baiklah. Filipi 3 ayat 7. Ini kata Alkitab tentang untung dan rugi. Ya, setelah kita belajar untuk melihat dengan benar, mata kita harus baik. Mata baik itu adalah mata yang melihat secara rohani. Nah, apa kata Alkitab sekarang? Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi jelas sekali menurut Rasul Paulus bahwa segala sesuatu yang dianggap sebagai sebuah keuntungan bagi dunia, dia anggap rugi. Dia kasih contoh dirinya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, katanya dia, ya. Dia melepaskan semuanya. Nah, semuanya ini yang Rasul Paulus maksud apa dalam kitab ini, dalam ayat ini? Yaitu segala atribut. Nah, sekedar saudara harus tahu bahwa Paulus dalam keadaan yang masih muda, dia sudah mendapat posisi keyahudiannya nyaris sempurna gitu ya. Itu dia. Jadi pencapaian keyahudian Paulus yang sebenarnya juga menjadi cita-cita kebanyakan orang Yahudi, di mana pada titik tertentu Paulus sudah ada di situ. Paulus bilang karena Kristus dia menanggalkan, dia melepaskan, karena pengenalan akan Kristus adalah keuntungan yang terbesar bagi dia. Nah, jadi demikianlah kita harus memandangnya. Ayat yang barusan di Filipi pasal 3 ini mengajarkan kita untuk melihat untung dan rugi dari sudut pandang rohani. Karena kita adalah manusia rohani, naturally spiritual, ya. Maka perspektif rohani itu menjadi keharusan bagi kita. Oke, memang orang berpikir keadaan yang jasmani dengan keadaan yang rohani kan tidak bisa nyambung. Betul, tidak bisa nyambung. Tapi supaya kita benar memandang kehidupan kita, karena sekali lagi kita adalah manusia rohani yang bergerak secara jasmani, kewargaan kita kewargaan kerajaan sorga, maka penting sekali perspektif ini untuk kita pahami. Supaya kita benar-benar memandang dengan benar segala sesuatu dalam kehidupan kita hari ini. Bahkan dalam keadaan yang disebut rugi sekalipun, apakah benar kita sedang rugi dan tidak mengalami keuntungan dari kerugian tersebut?
Atau sebaliknya, apakah kita yang mengalami keuntungan besar hari-hari ini, apakah tidak ada yang dirugikan atau tidak ada kerugian di dalamnya? Artinya apa? Kita perlu mendefinisi ulang untung dan rugi. Sekali lagi, kita perlu redefinisi untung dan rugi. Karena kita ada di alam jasmani, sementara kita manusia rohani. Saya perjelas dengan pernyataan ini. Orang yang rugi banyak bukan berarti tidak untung. Lagi ya, orang yang rugi banyak bukan berarti tidak untung dalam perspektif rohani. Saya kasih contoh. Bagaimana kita pengusaha rohani yang berusaha hidup dalam kebenaran sesuai firman Tuhan di dalam dunia usaha? Apakah Anda sebagai pengusaha ketika melakukan firman Tuhan selalu mengalami keuntungan besar? Atau justru karena mau melakukan firman, let's say, jujur aja, kata jujur di dalam dunia usaha hari ini. Apakah kita justru mengalami kerugian besar karena jujur? Rasanya pengusaha bisa jawab dengan mudah ini. Dan dalam banyak pelayanan saya, banyak pengusaha yang cinta Tuhan yang mau melakukan firman Tuhan justru mengalami kesulitan pada prakteknya di dalam usaha mereka gitu. Karena mau jujur. Nah, saya kembali pada pernyataan tadi. Orang yang rugi banyak, saya kasih notis, karena firman Tuhan, bukan berarti dia tidak untung. Keuntungan apakah bagi seorang pengusaha yang mengalami kerugian karena melakukan firman? Apakah dia mengalami keuntungan di situ sekalipun dia rugi secara materi? Nah, saya berani jawab, oh ya, dia mengalami keuntungan. Begini, setiap orang yang melakukan firman Tuhan, dia mengalami keuntungan. Keuntungan apa? Melakukan firman adalah sebuah keuntungan. Karena tidak banyak orang bisa melakukan firman. Jadi berbahagialah saudara yang bisa melakukan firman karena Anda mengalami keuntungan dengan melakukan firman Tuhan. Tentunya ada banyak faktor yang lain. Misalnya, orang yang berbisnis tidak sesuai firman. Ada banyak penipuan di dalamnya. Menurut saya, akan ada waktu di mana tidak ada dusta yang selalu tertutup. Apalagi di zaman good governance hari-hari ini ya. Indonesia sedang menerapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bebas korupsi, pungli, gitu ya, KKN, walaupun belum 100% sempurna, tapi semangat ini ada. Jadi setidaknya kalau Anda kelihatannya rugi karena melakukan firman, Anda sebenarnya mengalami keuntungan dan diselamatkan dari potensi kelak Anda bisa diperkarakan. Kelak Anda diusut, kelak Anda dikejar, ada celah di situ. Nah, Anda untung karena Anda tidak memiliki celah apapun, tidak memiliki noda apapun, karena Anda melakukan firman. Itulah keuntungan Anda, walaupun Anda rugi, tapi Anda tidak punya celah. Itu salah satu contoh. Jadi, kalau kita seperti mengalami kerugian hari-hari ini, karena melakukan firman, sekali lagi bukan berarti kita tidak untung. Oke, bagaimana dengan aspek yang lain? Misalnya, ketika saya mengampuni orang yang menyakiti saya rugi banyak. Orang mulai ngomongin saya, tuh kan, dia sendiri yang minta maaf. Dia sendiri kan yang mengalah. Nah gitu ya. Buktinya dia berdalih memaafkan. Padahal memang dia salah. Loh, orang yang memaafkan
bukannya mengalami keuntungan, malah mengalami kerugian karena dia diomongin, dia dihoaks, dia difitnah gitu ya. Orang yang mengampuni sekarang kelihatannya lebih banyak ruginya daripada tetap mempertahankan kebenaran supaya dunia tahu saya tidak salah gitu ya. Jadi ada yang seperti itu. Apakah orang yang mengampuni tidak untung? Nah, saya mau bilang orang yang mengampuni karena melakukan firman, pasti orang yang mengampuni itu kan melakukan firman. Kalaupun dia terlihat rugi karena ketika dia mengampuni, yang diampuni seperti tidak tahu diri, seperti tidak tahu diampuni, sebenarnya dia tidak rugi-rugi amat. Alias dia sebenarnya mengalami keuntungan karena dia melakukan firman Tuhan. Sebab orang yang mengampuni biasanya jauh lebih sehat. Gitu ya. Orang yang mengampuni dia lebih peace of mind. Tidak ada tuduhan apa-apa, lebih sejahtera, lebih tenang. Kenapa? Melepaskan pengampunan itu powerful ya. Secara rohani, secara psikologis itu sangat menolong kita daripada di ujung dunia manapun gua kejar dia. Nah, orang model begini banyak penyakit bersama dengan dia. Tapi orang yang mengampuni, walaupun kelihatannya rugi waktu mengampuni, sebenarnya dia mengalami keuntungan. Jadi orang yang mengampuni bukan berarti tidak untung. Oke, sekarang kalimat berikutnya. Orang yang untung banyak bukan berarti tidak rugi. Yang pertama kan orang yang rugi banyak bukan berarti tidak untung. Rugi karena melakukan firman Tuhan misalnya, bukan berarti tidak untung. Justru dia untung karena melakukan firman Tuhan. Nah, sekarang yang kedua, orang yang untung banyak bukan berarti tidak rugi. Coba bayangkan orang yang untung banyak, tapi keuntungannya karena dusta misalnya. Dia untung banyak, mungkin tidak dusta, tapi dia kehilangan hubungan dengan istri dan anak-anak misalnya. Untung banyak sih, kerja keras, wah di luar rumah terus, hampir 24 jam, terus mengejar keuntungan, mumpung lagi untung. Ya. Peluang seperti ini tidak akan datang 2 kali. Terus dikejar dan akhirnya ketika waktu berjalan dia lupa, dia sudah kehilangan waktu dengan istri dan kehilangan waktu dengan anak-anak. Dia untung karena peluang besar dia dapat, tapi bukan berarti dia tidak rugi. Setidaknya dia rugi akan hubungan yang semestinya terbangun dengan istrinya dan anak-anak, di mana waktu tidak akan kembali. Gitu. Jadi kalau saudara tidak peduli hubungan suami istri dan hubungan dengan anak, orang tua anak, Anda mengejar terus keuntungan, mumpung lagi untung, kejar terus itu keuntungan, mungkin tidak tipu-tipu sih, tapi Anda kejar terus keuntungan tanpa Anda memprioritaskan yang mahal yaitu istri dan anak-anak Anda, hingga pada sebuah titik Anda akhirnya, Anda tahu sadar atau tidak, tapi Anda kemudian sebenarnya dalam keadaan yang sangat rugi karena Anda kehilangan yang paling penting, lebih penting daripada keuntungan dalam bisnis Anda, yaitu istri dan anak-anak. Hubungan dengan keluarga, Anda rugi, Anda kehilangan itu walaupun Anda sedang untung banyak. Nah, apalagi orang-orang yang memang dalam bisnisnya melakukannya secara tidak benar ya. Banyak tipu-tipu, banyak dusta, ya untung sih, tapi bukan berarti Anda tidak rugi. Anda rugi karena Anda tidak melakukan firman Tuhan. Anda rugi karena Anda punya potensi pada suatu masa, pada sebuah titik, celah atau noda itu bisa dikejar oleh siapapun gitu ya. Oleh siapapun gitu. Nah, ada celah di situ dan itu kerugian besar. Celah dan noda dusta dan kebohongan yang Anda lakukan untuk mendapatkan keuntungan besar. Celah dan noda itu merupakan kerugian, di mana seumur hidup itu bisa saja mengejar kita. Gitu ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kita harus definisi ulang untuk kita membandingkan atau menghadap-hadapkan keuntungan dan kerugian secara jasmani dan secara rohani.
Sebab secara jasmani kita adalah manusia rohani. Manusia rohani yang bergerak secara jasmani. Jadi enggak bisa enggak. Saya yakin sekarang kita ikut ibadah online karena kita sadar kan kita manusia rohani. Betul enggak? Jadi mari kita memandang untung rugi juga. Kita harus konsisten dong. Kita harus memandang secara rohani juga. Jangan selalu kalau bicara untung rugi itu wilayahnya jasmani. Jangan, karena kita manusia rohani. Kita harus melihat secara rohani. Nah, puji Tuhan, kita bisa mendefinisi ulang bahwa orang yang rugi banyak karena melakukan firman bukan berarti dia tidak untung, alias dia untung. Orang yang untung banyak karena tidak melakukan firman Tuhan bukan berarti dia tidak rugi, gitu ya. Nah, itu definisi ulang kalau kita mau melihat secara rohani. Nah, apakah selama pandemi membuat kerugian besar atau justru keuntungan yang banyak bagi kita? Apakah wabah pandemi ini membuat kita rugi besar atau untung banyak? Setelah kita belajar untuk melihat segala sesuatu dari perspektif rohani. Nah, kalau begitu dengan mata yang baik ini dalam melihat untung rugi, mari kita lihat apakah memang pandemi ini memberikan kita kerugian besar atau keuntungan yang banyak. Dalam musim pandemi, setidaknya saya akan bagikan buat saudara, ada 3 area di mana kita, saya garis bawahi, harusnya untung banyak. Nah, di masa pandemi ini, sebenarnya ada 3 area yang harusnya kita untung banyak. Nah, dengan kita membahas ini, saya berdoa kita mulai melihat sisi ini. Hei, ternyata walaupun secara jasmani kita mengalami kerugian, tapi ada keuntungan yang banyak yang kita dapat tanpa kita sadari ketika kita mulai memandang dalam perspektif firman Tuhan atau perspektif rohani, ya. Baiklah. Untung banyak yang pertama, dalam masa pandemi ini membuat kita semakin mengenal Tuhan. Bukankah wabah ini membuat kita semakin mengenal Tuhan? Tuhan yang apa? Tuhan yang memelihara sempurna dalam segala keterbatasan kita. Saya rasanya percaya saudara punya kesaksian-kesaksian bagaimana selama musim pandemi ini Tuhan menyatakan dirinya kepada keluarga saudara, kepada bisnis, kepada usaha saudara. Bagaimana saudara mengakui bahwa Tuhan luar biasa. Saya yakin saudara punya cerita, saudara punya experience, saudara punya kesaksian. Bagaimana saudara bilang begini waktu baca poin ini. Yes, betul itu pastor. Saya semakin kenal Tuhan di masa pandemi ini. Nah, kalau Anda semakin kenal Tuhan, maka saya mau bilang buat saudara, selamat, Anda untung banyak. Ya, kenapa kok justru di musim pandemi ini kita semakin kenal Tuhan? Karena memang situasinya memungkinkan kita semakin kenal Tuhan. Situasi yang mana? Situasi yang tidak baik, situasi yang menurun, situasi yang dimana akhirnya kita memandang Tuhan lebih banyak lagi. Tadi kalau saudara ikutin ibadah ini mulai dari suara gembala Pak Arifin, saudara lihat kan bahwa Pak Arifin bilang begini, ketika dia dinyatakan untuk harus masuk ICU karena kadar oksigen dalam darahnya itu berbahaya, ya, mengancam nyawa beliau. Waktu dokter bilang, Pak kita akan ke ICU, tahu nggak apa yang Pak Arifin bilang? Sudah nonton tadi? Oh yes, I see you. Wow, ya perspektif yang luar biasa. ICU dipandang oleh Pak Arifin sebagai ICU. Saya memandang engkau ya Tuhan. Ya, bagi manusia ICU adalah tempat intensive care unit, tempat yang menakutkan. Kalau masuk ICU sudah berbahaya. Tapi bagi Pak Arifin, masuk ICU adalah sebuah kesempatan saya, see, melihat you, melihat engkau.
lihat itu, dalam keadaan yang berat dalam masa-masa hari-hari ini, justru memberikan kita banyak peluang, kesempatan untuk semakin mengenal Tuhan. Dan saya mau bilang, mengenal Tuhan adalah sebuah keuntungan yang besar. Jadi kita untung banyak untuk mengenal Tuhan. Nah, selamat Anda yang sudah mulai mengalami pengalaman mengenal Tuhan, hari Tuhan yang memelihara, Tuhan yang membela, Tuhan buat mujizat, Tuhan menyertai, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan banyak pasti sudah punya pengalaman itu, sudah bisa cerita itu, ya. Khususnya selama masa pandemi ini, ada banyak kesaksian, di KM saya pun ada banyak kesaksian yang demikian. Untung banyak yang kedua adalah banyaknya kesempatan untuk melepaskan kuasa Tuhan. Kenapa? Karena memang semakin gelap situasinya, kita belajar, semakin terang kelihatannya. Jadi situasi hari ini adalah kesempatan yang banyak untuk kita melepaskan kuasa Tuhan. Karena banyak orang sedih, banyak orang susah, banyak orang bingung, banyak orang yang mentalnya terganggu, banyak orang yang mengalami kepahitan lebih, banyak orang yang putus asa. Kita ada di lingkungan yang seperti ini hari-hari ini karena memang wabah ini sedemikian menghantam banyak aspek kehidupan. Disinilah kita mendapatkan kesempatan untuk melepaskan kuasa Tuhan. Dalam KM Gathering kemarin, Pak Jonathan Patiasina mengagetkan kita untuk kasih tahu kita tidak hanya show Jesus, Christ likeness, serupa Kristus, tidak hanya tunjukin tapi lepaskan kuasa. Saya tangkap itu. Untuk saya kemudian mulai renungkan, mulai pikirkan, untuk kita akan bicarakan pada hari-hari berikut. Bagaimana kita tidak hanya berespon bertahan terhadap pandemi, tapi justru lewat pandemi ini kita mengambil momentumnya untuk melepaskan kuasa Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang yang butuh kuasa Tuhan hari-hari ini. Dan kita yang mendapatkan momentum untuk melepaskan kuasa Tuhan itu. Saya sejujurnya juga kaget. Saya mulai berpikir untuk mulai lakukan itu di KM misalnya. Untuk saya mulai bicarakan nanti di KM saya misalnya. Bagaimana tidak hanya menunjukkan karakter Kristus, ini kita bicarakan sepanjang masa ini, pandemi ini, tapi bagaimana kita mulai konsolidasi untuk melepaskan kuasa Kristus, kuasa kesembuhan, kuasa pengampunan, kuasa memberi, kemurahan hati, memberi makan lebih banyak orang. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya bahwa keluarga besar kita adalah keluarga besar yang diberkati Tuhan. Tidak ada yang terlalu miskin sampai tidak punya makanan, ya. Tidak ada, sudah bisa berbagi. Dan saya kenal keluarga besarku di Rock Balikpapan ini. Kita semua paling tidak cukup, ya. Kalau kita cukup, maka kita juga cukup untuk bisa memberi. Kita cukup untuk bisa menguatkan, kita cukup untuk bisa mengangkat kehidupan orang-orang di sekitar kita, khususnya mereka yang belum kenal Yesus. Oke, itu keuntungan besar buat kita. Bahwa masa ini adalah sebuah masa di mana kita diberi kesempatan untuk melepaskan kuasa Tuhan. Mari saudara yang belum melangkah, saya dorong saudara untuk melangkah. Lepaskan kuasa Tuhan yang ada bersama dengan kita di dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak hanya percaya kita punya kuasa sampai kita tahu waktu kita melepaskannya. Kita tidak hanya berkata kita diberkati sampai kita melepaskan berkat itu dan orang-orang di sekitar kita diberkati oleh kehidupan kita yang ngakunya diberkati. Haleluya. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, kita untung banyak karena, nah ini nih, nilai tukar iman di musim pandemi itu meroket. Ya, nilai tukar iman di musim pandemi ini meroket, ya. Sebab dalam kerajaan sorga, currency atau mata uang kita dalam kerajaan sorga yaitu namanya iman. Ya, kalau Indonesia mata uangnya namanya rupiah, Amerika namanya dolar, tapi warga kerajaan sorga mata uangnya apa? Iman, ya. Iman adalah currency untuk melepaskan kuasa yang ada di dalam kita, ya. Tidak hanya untuk mendapatkan mujizat, tapi melepaskan mujizat, melepaskan kuasa. Nah, ya, iman yang bisa melakukan semuanya. Nah, di masa pandemi ini, iman
mendapatkan momentum yang baik. Ya, dolar rontok, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, euro rontok, yen rontok, ya, rupiah jatuh, semuanya jatuh. Cuman ada satu mata uang yang berkibar di musim wabah ini. Namanya adalah iman. Nah, kita untung banyak. Kenapa? Iman katanya kemarin zaman wabah harga emas naik. Wah, minggu ini harga emas mulai turun lagi ya, fluktuatif sekali. Kadang naik, kadang turun. Kemarin naiknya konsisten. Sekarang sudah mulai ada yang turun. Waduh, ya lihat, semua bisa digoncang. Kita tidak bisa berlindung pada sesuatu yang tidak tentu, kata firman Tuhan, seperti kekayaan. Nah, di masa pandemi ini apa yang meroket, apa yang melambung, mata uang mana? Saya kasih tahu ada. Namanya adalah iman. Iman meroket. Kenapa? Karena iman dibutuhkan banyak orang hari-hari ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah menggunakan iman sebagai alat tukar untuk melepaskan kuasa Tuhan? Apakah yang sudah kita tukarkan dengan menggunakan iman selama pandemi? Apa yang kita sudah tukarkan dengan iman? Alias iman kita sudah dipakai untuk apa aja? Ibarat itu rupiah sudah dipakai untuk apa aja? Iman sudah dipakai untuk apa aja dalam masa pandemi ini? Saya kasih beberapa list yang kiranya menolong saudara. Apakah ketakutan kita sudah kita ganti dengan iman menjadi berani? Apakah kita sudah tukarkan rasa kurang kita dengan cukup oleh iman? Apakah iman sudah menukarkan kebencian kita dengan kasih? Kita benci sama orang, tapi karena iman saya melepaskan kasih. Kepada orang yang salah, karena iman saya tukar dengan maaf. Duka kita tukar karena iman. Dengan iman, kita tukar duka dengan suka. Let the weak say, I am strong. Wah, baik yang lemah berkata, aku kuat. Karena apa? Iman. Dan iman bisa menukarkan pelit dengan memberi. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, apa yang Anda sudah tukarkan dengan iman selama musim pandemi ini? Kalau Anda sudah mulai melakukan tindakan iman untuk mengganti takut dengan berani, Anda untung banyak. Ya, kalau Anda mulai ganti dengan iman, rasa kurang dengan cukup, yes, kita untung banyak. Benci dengan kasih, iman yang bisa berikan itu, yes, kita untung banyak. Kita untung banyak ketika kekhawatiran kita ganti dengan iman, pakai iman, kita ganti dengan keberanian misalnya. Harusnya kita untung banyak. Dan seperti bagan yang ada di slide ini, tidak sedikit orang yang rontok imannya di masa pandemi ini. Tidak sedikit rumah tangga yang tercerai-berai, terpisah, terjadi perceraian, rontok. Tidak sedikit orang yang berbisnis kemudian berkompromi banyak demi cari keuntungan yang besar. Padahal dia tidak sadar, dia rugi banyak di situ. Secara rohani. Banyak yang rontok di musim ini. Kalau kita tidak pakai mata uang bernama iman. Sebaliknya justru di musim ini, mata uang ini meroket nilainya. Dibandingkan dengan dolar, yen, rupiah, euro, you name it. Apapun nama mata uangnya. Tidak ada yang bisa mengalahkan currency kerajaan sorga yang bernama faith atau iman. Ya, sudah dikasih Tuhan. Saya mau tunjukkan ayat yang terakhir kita baca sama-sama. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Nah, itu yang rontok dalam iman ya. Baca keras, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Kita mengalami keuntungan yang banyak di masa pandemi ini. Karena kita punya iman. Kita punya currency kerajaan sorga yang membuat kita bisa mengalahkan semua yang dunia coba tawarkan untuk meruntuhkan, merontokkan kita dari pandangan kita kepada kerajaan sorga. So dikasih Tuhan, selamat
ternyata kita untung banyak di musim pandemi ini, ya. Kita semakin mengenal Tuhan, kita punya pengalaman dengan Tuhan yang luar biasa. Kita punya banyak kesempatan melepaskan kuasa Tuhan, banyak orang sedih, banyak orang rugi, banyak orang bingung, banyak orang tertekan hari-hari ini. Nah, saudara, saya mengutus saudara, termasuk diri saya, untuk kita dilepaskan kerajaan sorga, untuk melepaskan kuasa Tuhan. Dan yang terakhir, karena kita punya iman, kita punya mata uang yang meroket. Puji Tuhan, kita bisa pakai untuk banyak hal di dalam kerajaan sorga. Kita bisa pakai untuk menukarkan segala apapun yang kita butuhkan. Tidak ada batasannya sama sekali. Iman adalah mata uang yang luar biasa, yang sangat dibutuhkan di musim pandemi ini. So, selamat buat kita semua, untuk saudara yang mengalami keuntungan banyak di musim ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini, di mana kami terbuka matanya untuk melihat bahwa sebenarnya kami tidak rugi banyak, justru kami untung banyak ketika kami melakukan firman Tuhan, menggunakan iman kami mengalami keuntungan yang besar. Tuhan, kami mau mulai melangkah, mulai hari ini, besok dan seterusnya, di dalam iman yang hebat, yang luar biasa. Karena memang bagi umat percaya, hanya imanlah yang buat kami tetap teguh berdiri dan bahkan bertindak, karena kami mengenal Engkau sebagai Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan, terima kasih, kami bersuka cita saat ini Tuhan, karena kami tahu dalam segala keterbatasan, mungkin pun dalam segala kerugian yang kami alami karena kami melakukan kehendak Tuhan, justru sebenarnya kami mengalami keuntungan yang banyak di dalam kehendak Tuhan, di dalam kerajaan sorga. Meteraikan firman-Mu, kami bersyukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, 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 shalom. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu membuat kami semakin dewasa, semakin serupa dengan Kristus. Dan saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Roti dan anggur dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami yang mengambil bagian dalam perjamuan ini juga dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan sambut perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bagikan roti dan anggur untuk anggota keluarga di rumah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat roti di tangan kanan kita melebihi kepala kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan buat kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, eklesia, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekarang kita angkat cawan tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini, kita mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, aku, egoku sudah disalibkan bersama dengan Yesus. Yang kedua, roti dan anggur ini adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Kemudian Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wow,
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk karya salib-Mu. Kau telah berkorban untuk menyelamatkan kami. Thank you Jesus. Dan hari ini kami bersyukur sebab sampai hari ini Tuhan masih pelihara kami. Kami sehat, kami kuat semua karena anugerah-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Dan sekarang kami angkat tangan untuk Indonesia. Kami katakan Shalom Indonesia. Kami percaya Indonesia akan dipulihkan Tuhan. Kami berdoa supaya situasi keamanan Indonesia baik-baik saja, terkendali. Kami berdoa untuk para aparat keamanan TNI Polri Tuhan. Berikan ketegasan, berikan keberanian untuk mengambil tindakan bagi orang-orang yang tidak mengindahkan protokol kesehatan sehingga COVID-19 bisa merajalela. Oleh sebab itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia pulih dari COVID-19. Warga negara Indonesia peduli dan mau disiplin menegakkan protokol kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Presiden kami Pak Jokowi dan Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin diberikan ketegasan, diberikan hikmat untuk terus bisa mengatur Indonesia menjadi bangsa yang sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ekonominya juga dipulihkan dan kami percaya Indonesia menjadi bangsa yang sejahtera, diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk kota kami Balikpapan. Tuhan menghadapi pilkada pada tanggal 9 Desember nanti. Suasana Balikpapan tetap aman, damai, sejahtera. Tidak ada gangguan apapun Tuhan. Oleh sebab itu, Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan jajarannya Tuhan diberikan hikmat untuk bisa mengatur semuanya berjalan dengan lancar Tuhan. Panitia penyelenggara pilkada diberikan hikmat untuk segera untuk bisa mengatur semuanya dengan baik. Pesta demokrasi di Balikpapan berjalan dengan aman. Dan kami percaya pemimpin yang terbaik yang akan Tuhan pilih untuk memimpin Balikpapan 5 tahun ke depan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Balikpapan pun akan dipulihkan dari pandemi COVID-19. Kami percaya Balikpapan akan segera masuk ke zona hijau. Dan semua kegiatan berjalan lagi dengan normal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus kami berdoa untuk para medis Tuhan. Mereka yang bekerja langsung, bersinggungan langsung dengan para pasien COVID-19 di rumah sakit Tuhan. Mereka semua dilindungi Tuhan. Para dokter, para perawat, juru rawat Tuhan dilindungi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Balikpapan, bahkan Indonesia, seluruh Indonesia segera dipulihkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami angkat handphone kami. Kami akan memberikan secara virtual, memberikan persembahan secara virtual lewat QR Code yang akan tampil di layar TV. Kami percaya persembahan kami adalah benih yang subur. Kami tabur, berbuah lebat, kerajaan-Mu diperluas Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberi dengan cinta, sebab kami sudah diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang gereja Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Aminkan dengan antusias. Kalau saudara percaya berkat ini datang untuk saudara. Sebab kehendak Tuhan kau semakin naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Sekarang kita kepalkan dua tangan kita. Genggam erat dua tangan kita. Kita ucapkan 3 kali bersama-sama dengan mulut kita yang sudah diurapi Tuhan. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekarang para imam, para suami tumpang tangan untuk anak dan istrimu di rumah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberikan shalom dan sejahtera. Sukacita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan. Terapkan dengan disiplin protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Aku